Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Di video kali ini kita akan menyampaikan materi tentang pengantar jaringan komputer. Sebelum nanti ke materi-materi yang lebih jauh lagi, ada baiknya kita akan mengetahui tentang apa itu jaringan komputer. Nah, di kajian kali ini akan kita mulai dengan pengertian jaringan komputer dan kemudian apa konsep dan syarat terjadinya sebuah jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu terdiri dari dua kata di sini. Ada jaringan dan ada komputer. Kalau komputer mungkin kita sudah tahu dia berupa apa. Jadi yang tergolong dalam sebuah komputer itu sebuah perangkat elektronika yang dia punya syarat ada CPU, kemudian ada memori, kemudian ada I/O, dan ada sistem bus. Nah, ketika sebuah perangkat elektronika dia memiliki seperti ini, maka dia terkategori dalam sebuah komputer. Jadi komputer tidak hanya terbatas pada PC atau mungkin laptop. Jadi kalau ada syarat seperti ini, maka nanti smartphone itu juga tergolong dalam sebuah kategori komputer. Nah, kemudian jaringan sendiri itu apa? Nah, ini beberapa sumber yang saya ambil, tapi yang jelas pada intinya bahwasanya jaringan komputer itu adalah sekumpulan komputer di sini. Jadi sekumpulan komputer itu minimal itu ada dua device ya, atau dua komputer. Jadi ada minimal dua komputer yang mereka itu saling dihubungkan, jadi saling terhubung. Nah, bagaimana cara dua device atau lebih itu bisa saling terhubung? Itu bisa menggunakan atau secara fisik, jadi secara kasat mata itu dihubungkan dengan sesuatu. Ini misalnya seperti ini dengan sesuatu yang terlihat oleh mata. Tetapi ada juga sekumpulan komputer ini terhubung itu melalui media yang tidak terlihat. Jadi ada media yang digunakan untuk menghubungkan dua device atau lebih, baik secara fisik. Nah, kemudian terhubung secara logik. Nah, kalau secara logik itu mau tidak mau dua device atau lebih ini sudah terhubung dulu ya, baik secara fisik ataupun non fisik. Jadi kalau non fisik itu bisa kita bayangkan dengan secara wireless, itu non fisik. Nah, kemudian kalau logik itu berarti kegiatan yang terjadi di antara dua device atau dua komputer ini setelah mereka itu saling terhubung. Jadi semacam terjadi sebuah komunikasi. Nah, sini adalah pengertian jaringan komputer. Jadi saya ulang bahwasanya jaringan komputer itu sekumpulan komputer minimal dua komputer yang saling terhubung baik secara fisik maupun logik. Kalau fisik itu menandakan bahwasanya komputer itu terhubung dengan sebuah media yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Kemudian terhubung secara logik artinya ketika sekumpulan komputer itu sudah saling terhubung, maka terjadi sebuah komunikasi. Nah, sehingga di sini dikatakan sekumpulan komputer yang saling terhubung melalui media tertentu. Nah, jadi medianya bisa fisik ataupun yang non fisik. Walaupun non fisik itu tidak utuh secara maya ya, secara virtual tidak, tetapi tetap ada peralatannya ya. Jadi misalnya kalau terhubung dengan wireless menggunakan Bluetooth, jadi harus ada modul Bluetooth. Nah, modul Bluetooth ini bentuknya fisik. Tetapi ketika mereka digunakan untuk berkomunikasi atau untuk menghubungkan dua device atau lebih ini,
dia terjadi secara wireless ya, tidak menggunakan kabel yang tidak terlihat oleh mata, walaupun komponen pendukungnya itu memang terlihat oleh mata, fisiknya seperti itu. Nah, kemudian tujuan dari adanya sebuah jaringan komputer itu adanya sebuah proses komunikasi di sini. Jadi tidak mungkin kalau kita mau menghubungkan dua komputer atau lebih itu tidak ada tujuan untuk komunikasi, sepertinya tidak mungkin. Kalau kita tidak punya tujuan untuk proses komunikasi, ya ngapain harus dihubungkan antara komputer-komputer ini. Nah, ketika kita belajar tentang jaringan komputer, tentu saja kita harus belajar tentang komunikasi data atau komunikasi pertukaran data yang terjadi antara komputer-komputer yang saling terhubung tadi. Jadi mau tidak mau ada konsentrasi bidang ilmu yang lain yang menjadi satu kesatuan daripada jaringan komputer. Jadi kalau kita belajar jaringan komputer, otomatis akan belajar tentang komunikasi data. Nah, contoh dari proses komunikasi yang terjadi ketika ada beberapa komputer yang saling dihubungkan tadi, salah satunya adalah dia digunakan untuk berbagi sumber daya atau berbagi resource. Nah, sumber daya itu bentuknya seperti apa? Resource. Sumber daya itu ya bisa printer, kemudian bisa CPU-nya, atau mungkin bisa perangkat-perangkat hardware yang terdapat dalam satu komputer. Nah, ini saya contohkan di sini. Misalnya di komputer A, dia punya printer. Kemudian dia punya DVD ROM. Atau mungkin dia juga punya kamera. Nah, sedangkan di komputer B ini dia tidak punya apa-apa. Tetapi komputer B ini juga mau menggunakan printer, menggunakan DVD, menggunakan kamera dan sebagainya. Dengan cara apa? Dengan cara meminjam sumber daya atau resource ini kepada komputer A. Nah, untuk komputer B untuk bisa menggunakan sumber dayanya A, maka harus ada sebuah jaringan. Sehingga di sini terjadi proses komunikasi data di sini. Oh, komputer A saya pinjam printernya. Nah, sehingga kalau kita pernah berada dalam satu lab komputer tentunya, mungkin di sana akan ada banyak komputer yang disusun. Kemudian ada satu komputer misalnya di depan punyanya pengajar di sini. Di sini ada perangkat printer. Padahal di sini komputernya banyak sekali. Nah, komputer yang banyak ini bisa menggunakan satu printer yang dimiliki oleh guru yang ada di depan. Nah, ini salah satu tujuan dari adanya jaringan komputer, yaitu untuk proses komunikasi. Nah, kalau ada terjadi proses komunikasi, maka ada yang menjadi sumber dan ada yang menjadi penerima. Nah, di sini diistilahkan sebagai transmitter itu sebagai sumber dan tujuan sebagai receiver atau penerima ya. Transmitter itu pengirim, kemudian kalau receiver itu adalah penerima. Nah, ini adalah pengertian jaringan komputer. Nah, ini adalah ilustrasi dari sebuah jaringan komputer yang bersifat lokal. Nah, contoh ini bisa kita lihat di lab jaringan atau lab komputer. Misalnya kalau kita semua pernah masuk dalam sebuah lab komputer, kita bisa melihat ada satu komputer yang di depan di sini yang mungkin bisa jadi sebagai pelayan atau yang memberikan layanan ya. Dia punya fasilitas-fasilitas yang nanti bisa digunakan oleh komputer-komputer yang ada di bawahnya di sini. Misalnya ini punyanya siswa, yang paling depan punyanya guru misalnya.
Nah, siswa ini tidak perlu punya printer di sini. Jadi cukup satu printer saja yang dimiliki oleh guru yang nantinya bisa digunakan oleh siswa-siswa ini. Nah, bagaimana bisa saling terkoneksi? Nah, di sini menggunakan media di sini. Kalau di sini digambarkan sebagai garis, nah garis ini bisa jadi menggunakan media yang benar-benar fisik terlihat oleh mata, misalnya dengan media kabel jaringan ya. Atau mungkin bisa juga menggunakan media non kabel atau wireless di sini. Bisa WiFi atau mungkin bisa menggunakan Bluetooth atau mungkin bisa menggunakan inframerah. Tapi kalau inframerah kayaknya sudah tertinggal karena proses komunikasi datanya terlalu berat ya, terlalu repot, dan jaraknya pun terbatas dan harus line of sight, artinya untuk komunikasi data menggunakan inframerah ini harus lurus ya, tidak boleh ada penghalang. Contohnya kalau kita menggunakan remote TV. Nah, ketika kita menggunakan remote TV ya kita harus mengarahkan remote ke sensor yang ada di televisi. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana jaringan komputer. Oke. Nah, jadi kesimpulannya jaringan komputer itu satu, minimal ada 2 device. Device di sini artinya komputer minimal ya. Kemudian ada media penghubung ya. Media penghubung itu bisa menggunakan wired ya, kabel atau yang nirkabel atau wireless. Nah, di sini minimal ada 2 syarat ini yang harus ada untuk bisa membangun sebuah jaringan komputer. Nah, kalau pengen jaringan komputer itu bisa terhubung dengan jaringan luas, dengan jaringan yang lain yang ada di luar atau di tempat lain, ya kita harus membutuhkan satu alat lagi, menggunakan suatu alat lagi yang digunakan untuk menghubungkan ke dunia luar sehingga kita bisa berinternet, menjelajah ya, menggunakan browser dan sebagainya. Nah, ini pengertian tentang jaringan komputer. Nah, ini tadi sudah kita katakan bahwasanya jika ingin membentuk sebuah jaringan komputer maka ada syaratnya ini, minimal ya, ada perangkat komputer dan media penghubungnya. Nah, media penghubung di sini artinya atau bahasa lainnya adalah intermediari. Jadi mediasi yang atau alat yang digunakan untuk ya mediasi penghubung antar komputer di sini. Di sini ada komputer satu, nanti ada komputer yang lain, PC yang lain. Nah, menggunakan minimal ini menggunakan ada switch atau hub ini, kemudian menggunakan media kabel kalau misalnya pengen terkoneksi secara wired ya. Kalau pengen dengan nirkabel ya harus menggunakan access point di sini. Misalnya di sini ada PC. Nah, perangkat komputer yang satu ini akan masuk ke switch di sini, dan kemudian PC yang lain itu juga akan masuk ke switch ini, karena switch ini sebagai intermediary ya, perangkat intermediary atau konsentrator. Nah, garis-garis yang saya gambarkan ini adalah kabel jaringan ini. Nah, ini syarat terjadinya sebuah jaringan. Jadi cukup simpel. Nah, jaringan yang seperti ini itu dinamakan dengan LAN ya, Local Area Network. Jadi jaringan yang memang ruangnya itu terbatas ya, jaraknya pun juga terbatas. Nanti akan ada bahasan sendiri tentang LAN dan sebagainya. Oke, ini syarat terjadinya sebuah jaringan komputer. Nah, ini contohnya, ilustrasinya menggunakan kabel ya. Jadi ada 3 PC di sini, ada 3 komputer menggunakan switch tadi, konsentrator ya, atau intermediary. Jadi intermediary itu nanti banyak. Intermediary itu banyak sekali. Ada namanya
switch tadi, kemudian ada namanya access point, nanti ada router, mungkin ada bridge ya. Banyak sekali komponennya, intermediary. Nah, untuk membangun sebuah jaringan yang sederhana itu minimal ini perangkatnya namanya switch ya, atau hub. Jadi antara switch dengan hub itu berbeda sebetulnya, tetapi kebanyakan dijadikan satu, switch hub seperti itu. Nah, ini ilustrasi bagaimana 3 komputer ini bisa saling terhubung menggunakan kabel dan menggunakan perangkat switch. Nah, selanjutnya ini adalah ilustrasi bagaimana beberapa perangkat komputer terhubung satu dengan yang lain itu menggunakan media nirkabel. Nah, di sini ada perangkat tadi yang namanya access point ya. Jadi access point. Nanti agar misalnya ini ada smartphone di sini bisa terhubung dengan tablet yang ada di sini, maka dia menggunakan perantara access point di sini. Jadi dia harus mengetok pintu access point, lalu dia meneruskan ke tablet, dan seterusnya seperti itu. Jadi mereka saling terkoneksi melalui access point. Nah, cara ya istilahnya ini adalah mak comblang ya. Jadi penghubung antar komputer yang dijadikan jaringan tadi yang dikoneksikan ya. Nah, selanjutnya ini tadi sudah kita sampaikan. Jadi tujuannya memang ya menghubungkan minimal 2 buah komputer atau lebih sehingga terjadi sebuah komunikasi. Kemudian manfaat apa yang bisa kita ambil ketika kita menggunakan jaringan komputer? Yang pertama adalah sharing resource. Jadi sharing resources itu artinya berbagi sumber daya. Tadi sudah saya contohkan, ada satu komputer yang memiliki beberapa perangkat hardware, contohnya printer, kemudian ada kamera, kemudian ada DVD ROM yang kemudian resource ini bisa digunakan oleh komputer lain tanpa harus komputer lain itu tanpa harus memilikinya ya. Jadi pinjam seperti itu. Tapi dengan syarat apa? Yang punya perangkat-perangkat ini tadi harus memberikan izin menggunakan proses sharing ini ya. Jadi berbagi ya, share. Jadi ada printer, ada dan sebagainya. Tadi dia harus membagikannya dulu, baru nanti bisa digunakan oleh komputer yang lain. Kemudian ada media komunikasi, pastinya seperti itu ya. Jadi memang selain tujuan ini juga tergolong dalam manfaat ya, media komunikasi ya. Jadi misalnya ilustrasinya kalau tadi ada gambar beberapa komputer, ada komputer pusat, misalnya di sini adalah pengajar, kemudian ada komputer-komputer yang lain. Nah, karena sudah menggunakan jaringan komputer, maka file yang ada di pusat ini, misalnya ini adalah guru atau pengajar, dia punya file ya, file untuk dipresentasikan. Nah, dia nggak perlu membagikannya menggunakan flash disk misalnya, dia cukup membagikannya atau sharing dengan menggunakan jaringan yang sudah terbentuk di dalamnya. Nah, sehingga akan mempermudah dalam proses komunikasi. Nah, contoh yang lain untuk media komunikasi yang lebih luas, misalnya ada teleconference atau video conference ya. Kalau teleconference itu berarti ada suara ya, percakapan. Tapi kalau video conference, suara dan gambar. Kemudian ada chatting. Kalau chatting ini sifatnya bisa lokal atau bisa luas ya, global. Ini manfaat yang kedua. Kemudian manfaat yang lain sebagai integritas data. Nah, komputer-komputer yang saling terhubung tadi, yang sudah dikoneksikan satu dengan yang lain, masing-masing punya sumber daya. Jadi di sini dia punya sumber daya masing-masing, yang kemudian sumber daya yang dimiliki oleh komputer-komputer ini itu bisa diberikan kepada komputer yang lain.
Jadi misalnya ada pengolahan data di sini. Nah, data ini tidak harus terpusat pada satu komputer ya. Jadi tidak harus terpusat pada satu komputer. Nah, data ini kemudian bisa dikopi ke komputer lain dengan catatan komputer A ini sudah membagikannya kepada jaringan. Nah, ketika data ini sudah di-share oleh A, maka komputer B, C, dan seterusnya ini bisa mengambil dan dia bisa mengolahnya sendiri. Ini integritas data. Begitupun sebaliknya, si B punya data, punya resource, bisa dibagikan juga ke komputer yang lain dalam jaringannya. Kemudian manfaat yang lain adalah pengembangan dan pemeliharaan. Jadi tadi sudah kita contohkan berkali-kali, ada satu printer ya, dimiliki oleh satu PC dan bisa digunakan oleh komputer yang lain. Ini pengembangan, contoh kecil saja seperti itu. Kemudian ada pemeliharaan. Nah, biasanya untuk pemeliharaan di sini adalah untuk mencegah adanya penularan program yang tidak dikenal oleh sistem atau yang dinamakan dengan virus ya. Jadi untuk menghindari atau meminimalisir atau untuk menekan adanya serangan virus, maka ada satu komputer yang dipusatkan di sini ya. Jadi terpusat. Dia punya data-data yang nantinya bisa diambil oleh komputer yang lain. Dan dia harus mengolahnya langsung ya, tanpa harus ngopi di sana, tanpa harus mengkopinya. Ini terpusat. Nah, ini adalah contoh pemeliharaan, artinya bisa menekan adanya sebuah penularan program yang tidak dikenal oleh sistem-sistem yang lain atau yang dinamakan dengan virus. Kemudian manfaat yang lain adalah keamanan data. Jadi tadi ada komputer yang terpusat ya. Misalnya ini yang menjadi pusatnya seperti itu. Ini sebagai pusat layanan atau namanya server. Kemudian server ini bisa saja membagikan data ke komputer-komputer yang tergabung dalam jaringannya. Hanya saja komputer-komputer ini bisa mengakses server. Ini saya namakan dengan S. Ini harus ada autentikasi dulu. Jadi misalnya di sini ada data nilai. Mungkin ada data keuangan, mungkin ada data yang lain-lain. Nah, si A ini akan diberikan hak akses oleh server, hanya bisa mengakses masalah nilai misalnya. Komputer B, komputer C itu tidak diberikan autentikasi perizinan oleh server, sehingga B dan C tidak bisa mengakses nilai. Jadi hanya komputer A saja yang bisa mengakses nilai karena memang izinnya hanya untuk komputer A. Ini adalah keamanan data seperti itu. Jadi artinya komputer pusat ini atau server itu menentukan hak akses ya, pada setiap komputer yang lain yang terhubung. Oke. Kemudian manfaat yang lain adalah sumber daya lebih efisien. Nah, tentu saja ya. Jadi contohnya tadi, misalnya dalam satu ruangan atau satu lab komputer, di sini ada banyak komputer, misalnya ada 25 komputer, dan dari ke-25 komputer itu harus memakai printer. Jadi masing-masing tidak perlu harus ada printer, cukup satu printer saja. Nah, ini kan tentu saja akan membuat efisiensi dalam hal pengadaan ya, dalam hal hardware-nya seperti itu. Nah, ini beberapa manfaat yang terdapat dalam satu jaringan komputer. Nah, tadi di depan sudah kita sampaikan bahwasanya kalau kita belajar tentang jaringan komputer, itu tidak akan lepas dengan yang namanya komunikasi data. Karena setelah adanya jaringan atau hubungan atau koneksi
dua atau lebih komputer, pasti akan terjadi sebuah komunikasi walaupun tidak disengaja ya. Jadi mau tidak mau ada sesuatu yang dia itu akan terjadi penerimaan dan pengiriman suatu bit-bit data. Nah, bentuk komunikasi data itu ada dua, offline dan online. Kapan terjadi offline? Nah, saat ada dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Misalnya di sini ada komputer klien dan server. Jadi klien itu yang meminta layanan dan server yang memberikan layanan. Nah, klien itu akan meminta data kepada server. Kemudian server akan memberikan data itu. Nah, saat klien telah menerima data, itu tidak langsung diproses, atau dia bisa ngopi dulu ya, bisa mengcopy dulu, disimpan di klien. Nah, ini artinya prosesnya itu offline. Tetapi kalau online, sama halnya, ada klien yang meminta data kepada server, ini meminta data, dan server mengirim balik atau memberikan jawaban silahkan, tetapi silahkan langsung diproses. Nah, ini artinya online. Contohnya apa ini? Misalnya sistem RJE, Remote Job Entry. Kalau di lingkungan yang kita sering tahu, misalnya di sini ada proses pendaftaran misalnya ya. Pendaftaran, bisa pendaftaran apapun ya, pendaftaran pekerjaan atau mungkin masuk sekolah atau kuliah dan sebagainya. Nah, di sini ada proses. Ada proses untuk memasukkan data. Misalnya ada layanan one day service. Nah, layanan 1 hari. Nah, mau tidak mau ya harus online kalau seperti ini, karena one day service. Misalnya kalau pendaftaran sekolah ya ada proses memasukkan biodata, kemudian nanti ada tes, mungkin ada wawancara, kemudian ada pengumuman. Nah, proses-proses ini berlangsung dalam satu waktu. Nah, ketika server diakses oleh klien atau si pendaftar, maka dia harus proses langsung. Nanti hasilnya juga akan dimasukkan langsung. Nah, maka dia online. Ini bentuk komunikasinya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, nah, saat ada komputer yang sudah saling terhubung tadi, itu ada 3 jenis ya, minimal ada 3 jenis arah transmisi datanya ya. Yang pertama ada simplex. Oke, nanti silahkan definisinya dibuat sendiri. Yang jelas contohnya yang paling enak untuk memudahkan untuk mengingat itu adalah contohnya. Untuk komunikasi simplex itu contohnya adalah siaran radio. Bisa kita bayangkan siaran radio, kalau misalnya ada penyiar radio sedang menyiarkan sesuatu, kemudian mereka salah dalam menyampaikan data dan sebagainya, maka kita tidak bisa merevisinya secara langsung ya, tidak bisa mengingatkan. Karena apa? Karena memang komunikasinya terjadi hanya satu arah saja. Jadi hanya dari pengirim, dan si penerima hanya bisa menerima, tidak bisa memberikan umpan balik secara langsung. Ini simplex ya. Jadi komunikasinya adalah satu arah. Kemudian ada komunikasi half duplex. Half duplex itu 2 arah. 2 arah, tetapi tidak pada waktu yang bersamaan. Jadi bukan pada waktu yang bersamaan. Jadi harus bergantian. Contohnya apa nih? Komunikasi menggunakan HT atau menggunakan walkie-talkie ya. Ada yang mungkin bisa atau pernah menggunakan HT di sini. Ketika ada 2 pengguna HT, maka ketika komunikasi harus bergantian. Satu ngomong, satu mendengarkan. Setelah itu bergantian.
dipindah menggunakan tombol tertentu ya. Nah, ini komunikasi dua arah tetapi interaksinya secara bergantian atau tidak pada waktu yang bersamaan. Kemudian yang ketiga adalah jenis arah transmisi yang ketiga adalah full duplex. Jadi komunikasi dua arah dan interaksinya itu juga pada waktu yang bersamaan. Kalau ini gampang contohnya ya, misalnya komunikasi menggunakan telepon ya, menggunakan handphone, itu kan dua arah, jadi bisa saling menyaut dalam waktu yang bersamaan. Oke, jadi ada tiga, ada simplex, kemudian ada half duplex, dan ada full duplex. Nah, ada beberapa istilah yang terjadi atau yang terdapat pada sebuah komunikasi data dan jaringan komputer. Ada komunikasi atau jaringan peer to peer. Ya. Peer to peer itu terjadi pada satu jaringan yang besar atau pada jaringan yang kecil. Jadi saya ulang, komunikasi peer to peer itu bisa terjadi pada satu jaringan yang banyak seperti ini. Ini ada 4 misalnya. Ada 4 PC yang saling terkoneksi. Nah, komunikasi peer to peer itu artinya komunikasi yang terjadi pada dua. Misalnya ini komputer A, B, C, dan D. Nah, A ke D itu mau komunikasi di sini, mau mengadakan sebuah komunikasi, dan yang lain tidak perlu tahu. Nah, ini namanya peer to peer. Peer to peer. Jadi peer to peer itu bisa terjadi pada jaringan yang besar ya, jaringan yang luas. Jadi tidak terbatas hanya ada 2 PC saja. Tidak hanya sebatas 2 PC. Jadi komunikasi peer to peer itu bisa terjadi pada jaringan yang besar, yang banyak. Tetapi model komunikasinya itu hanya terjadi pada hanya 2 device saja, 2 komputer saja. Jadi yang lain nggak perlu tahu. Nah, ketika sudah terjadi peer to peer ini ya mau ngapain aja boleh, bisa berbagi sumber daya dan sebagainya ya. Tetapi syaratnya harus ketika terjadi peer to peer ini harus berada dalam satu jaringan ya. Misalnya begini, ada satu wilayah RT. Nah, ini RT 1 misalnya. Di dalam RT 1 ini ada rumahnya banyak. Ini kita analogikan seperti itu biar mudah dalam memahami. Misalnya rumah pertama itu akan berkomunikasi dengan rumah yang ke 8 di sini. Nah, ini berkomunikasi entah menggunakan kabel atau menggunakan HT dan sebagainya. Nah, ini namanya peer to peer. Jadi komunikasi antara rumah pertama dengan 8 yang terjadi pada satu RT di sini. Nah, jadi maksud dari berada dalam jaringan yang sama itu seperti itu. Artinya seperti ini. Analoginya dalam satu wilayah RT seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya sudah berkomunikasi dengan di luar RT yang lain, itu akan berbeda lagi namanya ya. Oke. Ini istilah yang pertama, komunikasi peer to peer. Kemudian ada komunikasi client server. Tadi sudah kita singgung. Kalau client server itu sama, jadi dalam satu jaringan ya. Dalam satu jaringan, misalnya ada komputer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada satu komputer yang memang dikhususkan untuk memberikan layanan atau serve. Makanya dinamakan dengan komputer server. Dia punya banyak layanan di sini. Ada layanan mail server, file server, database server, dan serve yang lain. Dan komputer yang lain adalah sebuah komputer klien di sini ya.
Jadi ada komputer klien yang mereka siap untuk memanfaatkan server ini. Nah, makanya kalau server itu hardware-nya itu khusus. Jadi perangkatnya itu khusus. Jadi memang diciptakan untuk sebuah komputer server, sehingga nanti harddisknya akan lebih besar dari yang lain. Kemudian speed prosesornya juga tentunya akan memiliki speed yang tinggi dibandingkan dengan kliennya. Kemudian memorinya misalnya RAM itu juga akan memiliki spesifikasi yang jauh lebih tinggi. Nah, ini komunikasi yang atau istilah yang kedua. Jadi komunikasi antara klien dengan server. Nah, ini contoh layarnya ada file server, ada printer server, database server, dan server-server yang lain. Jadi intinya kalau server itu sebagai penyedia sumber daya ya, penyedia layanan ya, di sini. Dan klien ya dia hanya meminta. Cuma server punya kekuasaan. Klien yang nomor 5 ini boleh mengakses sumber daya saya, tapi ya cukup di printer saja misalnya, yang lain tidak perlu. Ya bisa saja seperti itu. Atau mungkin ya semua silahkan bisa diakses dengan user dan passwordnya masing-masing. Itu juga bisa jadi tergantung dari pengaturan atau settingan dari servernya. Nah, ini ilustrasinya. Di sini ada server, kemudian ada klien di sini ya. Jadi servernya ada mail server, printer server, ada file server yang siap diakses oleh klien-klien yang ada di bawahnya. Ini ilustrasinya seperti itu. Kemudian ada istilah yang lain, ada komputer host tadi ya. Jadi ada server tadi, dia memberikan layanan sebagai sumber, sebagai media penyimpanan, kemudian sebagai media penyebarnya. Ini fungsi dari server. Nah, kemudian istilah yang lain, nanti sebetulnya banyak lagi istilah-istilah untuk di komunikasi data, tapi hanya saya berikan 4 saja. Ada terminal ya. Jadi kalau terminal ini berhubungan dengan user ya, pengguna. Ada misalnya CRT, cathode ray tube ya. Tapi sepertinya untuk CRT ini sudah mulai ditinggalkan karena sudah beralih ke display bentuknya LCD dan sekarang ke LED ya, light emitting diode, atau masih menggunakan liquid crystal display. Kemudian ada video display terminal, misalnya di sini ada proyektor ya, yang biasa untuk menyorot ya, untuk memperlebar tampilan di screen dan sebagainya. Nah, dari terminal ini ada perbedaannya. Ada terminal dungu ya, namanya dumb terminal. Mungkin ada terminal smart dan ada terminal intelligent. Oke, ini beberapa istilah yang terdapat di dalam komunikasi data. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya jaringan komputer, saya singkat dengan JARCOM, itu adalah proses terhubungnya atau menghubungkan dua device atau lebih ya. Jadi terhubungnya dua device atau lebih, kemudian menggunakan media pastinya ya. Media itu bisa menggunakan kabel, kemudian ada non kabel atau nirkabel, kemudian ada media intermediari atau media sebagai penghubungnya ya. Ada misalnya ada switch tadi, kurang hurufnya, switch ya. Kemudian ada hub, ada router, nanti di sesi yang lain akan ada. Nah, ini medianya paling tidak ini. Kalau non kabel pastinya medianya ada akses point ya, AP.
Nah, ini Jarcom ya. Jadi syaratnya ini ada 2 device atau lebih, kemudian ada medianya. Kemudian tujuannya tadi apa Jarcom? Ya, tentunya untuk media komunikasi ya, atau pertukaran data komunikasi atau pertukaran data. Nah, di samping tadi ada hal-hal yang lain, ada istilah komunikasi data peer to peer ya. Kemudian ada client to server, itu seperti apa tadi ya. Kemudian ada istilah transmisi data, ada namanya simplex satu arah, ada half duplex, kemudian ada full duplex ya. Nah, ini harus bisa membedakan seperti ini. Kemudian di samping tujuan juga ada manfaat tadi ya. Ada beberapa manfaat tadi. Oke, silahkan diingat-ingat lagi. Ada namanya sharing resource ya. Kemudian ada untuk keamanan data. Keamanan data. Kemudian ada pemeliharaan dan pengembangan tadi, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini pengantar kita tentang jaringan komputer. Nah, nanti setelah video ini ada, nanti akan saya sampaikan kalau kita mungkin mau membuat sebuah jaringan komputer, kita belum punya medianya, belum punya alatnya. Kalau komputer mungkin bisa punya laptop, bisa pinjam dengan saudaranya minimal 2. Tetapi ketika kita mau menghubungkan 2 laptop ini menggunakan media kabel misalnya, di sini kita belum punya. Nanti soalnya kalau mau menghubungkan 2 laptop atau 2 PC dengan media kabel, ya kita harus otomatis punya alatnya ya, punya toolnya, ada tang crimping, ada kabel tester dan sebagainya. Nah, sebelum ke sana kita akan memperkenalkan dulu menggunakan sebuah software simulasi ya, namanya salah satunya atau yang ngetrend atau yang umum kita kenal namanya Cisco Packet Tracer. Nah, nanti akan kita dahului dengan bagaimana cara menginstal Cisco Packet Tracer setelah video yang pengantar Jarcom ini. Baik, saya kira penjelasan tentang pengantar jaringan komputer saya cukupkan sekian. Sampai bertemu di tema yang lain. Selamat mengikuti video setelah ini, yaitu tentang instalasi Cisco Packet Tracer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.